Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan, untuk cinta yang terus Tuhan limpahi dalam hidup kami. Kami percaya kami ada oleh karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Kami bersuka cita karenanya Tuhan. Dan pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Pimpin kami dalam devotion kami Tuhan. Untuk kami terus diisi dengan kebenaran firman. Berikan kami Tuhan pengertian demi pengertian. Pewahyuan demi pewahyuan Tuhan. Untuk kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman. Ajar kami Tuhan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Victory berkemenangan, umatnya Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang luar biasa. Adik-adik teens, youth yang setia dalam berdevotion bersama-sama GBI Victory. Senang sekali, sungguh luar biasa, merasa bangga dan menjadi semangat bagi kita para hamba-hamba Tuhan untuk melakukan ini semua. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa yang terberkati, ada jiwa-jiwa yang haus dan rindu. Pagi ini kita masuk dalam satu judul firman Tuhan untuk kita renungkan. Merasa kaya, nyatanya miskin. Haleluya. Judul ini saya ambil dalam tema di bulan Oktober, kaya di dalam Kristus. Ya, merasa kaya nyatanya miskin. Haleluya, ini seringkali jadi juga dalam kehidupan kita. Hari lepas hari di era-era modern ini, banyak orang-orang yang merasa kaya atau bahkan mungkin sok kaya gitu ya. Gaya dan tingkah lakunya seakan-akan menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki segala hal. Tetapi pada kenyataannya adalah tidak memiliki apa-apa. Ini kita ambil dari satu pelajaran dari jemaat di Laodikia dalam Asia Kecil yang sekarang mungkin kita katakan Turki. Dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita mungkin baca pasal yang ketiga ayat 17 dan ke-18. Saudara-saudara, kita mulai 2-3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Wow, ini luar biasa, teguran yang sangat-sangat keras untuk jemaat di Laodikia. Mengingatkan kita bahwa kita seringkali merasa kaya secara finansial, secara dunia, secara materi mungkin. Tetapi ini kita mau belajar pagi ini. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah ilusi kekayaan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa engkau merasa bahwa kaya, nggak butuh apa-apa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada konsekuensi yang luar biasa dari saat kita merasa kaya dan saat kita tidak merasa membutuhkan apa-apa. Tuhan marah. Kenapa? Karena kita seharusnya merasakan miskin dan tak berdaya di hadapan Tuhan, miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena tatkala kita miskin, kita haus, kita membutuhkan kasih karunia Allah. Kita nggak ada yang kita bisa banggakan di hadapan Allah. Tetapi tatkala kita merasa kaya, itu sesungguhnya adalah hanya sekedar ilusi dari kekayaan yang ada dalam benak kita secara duniawi. Tatkala engkau dan saya merasa kaya, Tuhan bilang apa di ayat ini? Dikatakan beli emas yang telah dimurnikan, beli pakaian putih, beli minyak. Kasarnya kalau engkau dan saya merasa mampu, keras sekali teguran firman ini. Berkata bahwa kalau engkau merasa mampu, bayar harganya. Luar biasa. Padahal emas yang murni, pakaian yang putih, minyak, itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita setia di dalam kasih karunia. Harga yang dibayar adalah harga yang dibayar oleh Kristus Yesus. Tapi kalau saudara dan saya merasa mampu, wah, kita akan bayar harga dan harganya luar biasa. Dikatakan bahwa di sini kalau kita merasa
kaya, kita sesungguhnya melarat, buta telanjang, malang dikatakan. Wah, udah luar biasa sekali. Dan ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita jangan mau ditipu, jangan mau masuk ke dalam ilusi kekayaan di dunia ini. Kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak berpikir, tidak bertindak dengan cara dunia. Yang kedua, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Dalam Wahyu 3 ayat yang ke-18 berkata demikian. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Dan agar engkau menjadi kaya. Emas yang dimurnikan dalam api melambaikan kekayaan rohani yang diperoleh bukan lewat apa yang harus dibayar. Bukan oleh karena apa yang kita mampu untuk beli dan lain sebagainya. Luar biasa. Tetapi kita karena iman, karena kita menerima janji keselamatan, kita memperoleh itu semua. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk menerima kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang paling sejati. Dari iman, percaya saudara dan saya yang terus kita jaga. Bukan datang dari usaha, bukan datang dari kebenaran, bukan datang dari kekayaan, kekuatan, kemampuan, power diri sendiri. Dikatakan terkutuk kita saat kita mengandalkan kekuatan yang lain selain daripada Tuhan. Bahkan kekuatan diri sendiri. Oleh sebab itu, saya mau katakan, itu pemberian Tuhan, semata pemberian Tuhan. Tuhan menawarkan juga pakaian putih yang melambangkan kesucian kebenaran dalam tindakan. Disucikan, dibenarkan oleh karena Tuhan membenarkan kita dan kita menjaga dalam tindakan-tindakan kita selanjutnya. Tetapi kita bukan dibenarkan oleh karena perbuatan dan tindakan kita. Jadi jangan pernah ada orang yang membanggakan diri. Kata firman Tuhan. Apalagi merasa kaya dan tidak butuh apa-apa. Wah, ini luar biasa. Dikatakan di sini juga untuk membeli minyak, untuk membuka mata rohani kita agar kita dapat melihat kebenaran Tuhan. Minyak yang terus diurapi Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tatkala saudara dan saya menjaga terus hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Menjaga terus kita ada dalam hadirat Tuhan. Menjaga terus dalam urapannya Tuhan. Menjaga persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Urapan itu ada. Minyak yang baru selalu ada. Untuk saudara diurapi, saudara diberkati. Bukan karena saudara layak. Bukan karena saudara mampu. Bukan karena saudara dan saya memiliki kekayaan, tetapi karena kasih, karunia dan anugerah yang luar biasa. Yang ketiga, kiranya kita mencari kekayaan sejati di dalam Kristus. Mencari kekayaan sejati di dalam Kristus adalah seruan Tuhan bagi jemaat di Laodikia melalui firman yang disampaikan oleh Yohanes Rasul. Juga berlaku bagi saudara dan saya saat-saat ini. Kita perlu menguji diri apakah kita mengandalkan kekuatan kita, baik kekayaan, baik pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan ada kebutuhan kita akan kekayaan secara rohani yang daripada Tuhan. Kekayaan sejati ditemukan bukan hanya harta benda, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kekayaan sejati kita terima oleh karena kasih dan kebenarannya. Hanya dengan menerima Tuhan, kita memiliki kekayaan itu sendiri. Yesus yang adalah kekayaan itu sendiri. Harta yang paling berharga itu sendiri yang milik Allah. Kita sudah terima, itulah kekayaan. Itulah berkat yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih, adik-adik youth dan teens, mari kita renungkan apakah kita merasa kaya. Saya sarankan jangan. Kalaupun sudah, ayo kita bertobat. Ya, tetapi kekayaan yang sesungguhnya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ada satu quotes dari Billy Graham berkata demikian. Kekayaan sejati tidak ditemukan dari hal-hal duniawi, tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat teduh ini, pagi ini, boleh membawa kita dalam satu dimensi baru. Kita tidak merasa sok kaya, tapi kita merasa kita miskin di hadapan Allah.
dan sangat membutuhkan Dia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Ampuni kami tatkala kami pernah sering acap kali memakai kekuatan pengalaman, perhitungan kami. Tapi kami mau sadar dan bertobat mengandalkan Tuhan. Dan berkata bahwa harta sesungguhnya kami adalah Engkau. Adalah kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.